Selamat datang di EC Podcast, podcastnya Lembaga Pers Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta. Balik lagi nih sama gue Muhammad Yusran Firdausi Ilyasa, host dari EC Podcast yang paling ganteng pastinya. Kenapa paling ganteng? Karena yang lain cewek semua. Dan ngomong-ngomong soal ganteng, di samping gue ada temen gue dari Danus, temen gue di Pandawa juga, yang gak kalah ganteng nih pastinya. Namanya Kak Edward. Mungkin buat Kak Edward bisa nih kenalin dirinya, prodinya, dan angkatan. Oke, terima kasih Yusran buat kesempatannya nih. Jadi hari ini suatu kesempatan yang besar gue bisa hadir di podcast EC, dimana hari ini benar-benar pertama kali ya gue datang ke sini dan pertama kalinya langsung diwawancarai sama Yusran nih, dari anak EC-nya, langsung dari pihak reporternya. Nah, tadi Yusran udah bertanya nama, angkatan, prodinya. Nah, jadi perkenalkan, nama lengkap gue sebenarnya Edward Sebastian Gozali Putra Muhaimin. Nah, orang biasa panggil gue Edward aja, atau kalau di absen itu biasanya cuma Edward Sebastian. Gue dari prodi Pendidikan Ekonomi angkatan 2020. Nah, ini buat yang pada kepo nih sama Kak Edward, udah pada tahu nih biodatanya. Mungkin bisa di-announce nih Kak, Instagramnya atau sosial medianya, biar kalau pada mau kenal lebih jauh bisa follow pastinya. Oke, jadi untuk akun media sosial semua ada. Jadi Instagram, Facebook, Twitter semuanya ada. Lengkap ya Kak? Jadi untuk Instagram itu ada Edward Sebastian. Kemudian di Facebook kalau mau, ini biasanya Facebooknya orang tua ya. Kalau anak muda udah jarang main Facebook ya. Tapi kalau mau dicari nggak apa-apa. Mau cari-cari namanya Edward Sebastian. Kalau di Twitter itu username-nya adalah ebetbet. EBETBETT. Jadi T-nya 2 di belakang. Nah, itu username Twitter gue. Kalau mau di-follow boleh banget nih. Pasti abis ini masuk notifnya. Tuh teman-teman udah dikasih tahu sosial medianya. Buat yang pengen kenal lebih jauh sama Kak Edward, bisa nih di-follow sosial medianya dan ngepoin pastinya. Kesibukannya akhir-akhir ini ngapain aja nih Kak? Oke, kesibukannya jadi karena kita mahasiswa, jadi kesibukannya utama belajar ya. Iya pasti dong, pasti dong. Jadi ya utama belajar. Nah, di samping belajar, di samping akademik ada non akademik juga. Nah, kesibukan non akademik itu salah satunya adalah di Econo Channel yang luar biasa ini. Dan selain di Econo Channel yang luar biasa ini, ada kegiatan yang luar biasa lagi, yaitu gue menjadi anggota di tim aksi Pandawa Fakultas Ekonomi. Nah, sama-sama di Pusgerak nih. sama ya. Satu divisi kita Satu di Pandawa. divisi. Jadi kita sama-sama di EC, sama-sama di Pandawa. Nah, itu untuk kesibukannya kita mengalir aja dari setiap organisasi. Pasti ada tugas lah dari masing-masing organisasi, ada kepanitiaan yang harus kita ikutin gitu. Jadi kesibukannya untuk saat ini ya kita akademik dan non akademik gitu. Kendala terbesar nih, mungkin udah mulai serius. Karena ya banyak juga yang gue alamin gitu ketika ikut dua organisasi sama kan, Pandawa dan EC gitu. Tuh suka waktunya mepet-mepet gitu. Kalau dari Kak Edward sendiri, kendala terbesarnya apa nih mengenai harus ikut dua organisasi ini? Jadi untuk kendala gini, dalam mengikuti sebuah organisasi itu nggak ada kendala ya. Pasti. Semua pasti ada kendalanya. Even yang terkecil sekalipun pasti ada kendalanya. Nah, apalagi dua sekaligus. Dan gue udah semester 4 ya. Jadi bentar lagi mau pertukaran mahasiswa dan lain sebagainya. Nah, jadi kendala terbesarnya itu adalah mungkin di kesempatan untuk bisa membagi waktu. Karena apa? Karena dua organisasi itu kalau udah rapat, kadang waktunya berbarengan. Iya, betul sekali. Waktunya berbarengan. Belum lagi ditambah kalau ada kepanitiaan, ada rapat besar, ada rapat akbar dan lain sebagainya. Itu bisa 3 Zoom sekaligus. Nah, itu jadi satu kendala yang mungkin bukan kendala terbesar sih sebenarnya, tapi kendala bagaimana kita harus siap, karena itu kan resiko kita ikut organisasi lebih dari satu ya, kita harus siap terima akibatnya kalau kita harus bisa multitasking gitu. Jadi kendala terbesarnya ya mungkin dalam manajemen pembagian waktu itu. Iya sama banget sih Kak, gue juga ngerasain kemarin hari Jumat kalau nggak salah ya, harus ikut Zoom sampai kayak 4 device gitu. Akhirnya yang satunya ya udah nanti dulu deh, nggak bisa nih ikut. Dan 3 device itu bener-bener kayak harus didengerin semua. Dan ada rapat juga ya sama kayak Edward kalau nggak salah kan, yang akhirnya ngabarin di grup,
nggak bisa ini nih. Kalau dari Kak Edward ada apa ya? Mungkin tips gitu nggak buat teman-teman cara membagi waktunya gimana nih kalau ala Kak Edward gitu loh. Oke. Jadi untuk membagi waktunya gini, kita kan kuliah, sekarang kan kuliah online ya, nggak ada kuliah Iya, yang betul, datang ke kampus. Kalau kuliah online, kita kan memang dipaksa untuk cuma duduk depan laptop aja gitu. Tetapi kadang-kadang dosen itu nggak full SKS. Misalnya dosen 3 SKS, paling ngajar hanya 1 sampai 2 SKS aja, nggak mungkin full 3 SKS Iya, gitu. benar. Nah, kalau kita ikut lebih dari satu organisasi, lebih dari 2, bahkan ada kalau ada teman-teman yang lebih dari 2, kita bisa memanfaatkan jeda waktu itu. Jadi antara mata kuliah pertama dengan mata kuliah kedua itu kan ada jedanya. Jedanya itu lumayan lama kalau dosennya nggak full, bisa Iya, 2 sampai 3 jam jedanya. Nah, kita bisa manfaatkan waktu itu untuk apa? Untuk mungkin berkomunikasi dengan organisasi lain, untuk mungkin kalau ada rapat-rapat, ada kendala-kendala yang harus dibicarakan dengan teman-teman lainnya, itu bisa kita gunakan waktu itu. Jadi lebih memanfaatkan peluang di jeda waktu itu. Karena kalau udah malam, biasanya kalau udah mulai abis maghrib itu udah mulai sibuk tuh. Iya, Biasanya bener banget. udah abis maghrib tuh udah mulai muncul link-link Zoom yang lain gitu. Iya. Jadi kalau udah malam itu pasti sudah keambil untuk rapat di Zoom. Jadi memanage waktunya ya kita harus bisa memanfaatkan jeda-jeda waktu antar mata kuliah itu. Berarti lebih ke memaksimalkan sisa-sisa waktu dari Betul. kesibukan kita yang Betul. kita miliki, kita gunakan lebih bermanfaat gitu ya, bukan malah leha-leha Iya, rebahan. nah itu yang jadi kendala kadang-kadang. Iya, mungkin kalau sedih-sedihnya udah nih, kita nyari yang seneng-senengnya Oh, nih. boleh, Kalau boleh. keseruannya ikut, mungkin di EC dulu nih, di EC dulu. Keseruannya apa aja nih kalau ikut EC? Oke, jadi kalau di EC ini kan anggotanya banyak ya, ada puluhan orang. Jadi keseruan yang pertama itu saya bisa dapat banyak teman yang kalau saya nggak ikut organisasi di EC ini nggak bakal dapat teman sebanyak ini gitu. Termasuk dari prodi-prodi lain. Karena jujur semester 1 sampai semester 3 itu gue nggak ikut apa-apa. Jadi benar-benar cuma kalau bahasanya kupu-kupu ya, kuliah pulang benar. Pokoknya gue datang, gue kuliah, gue Zoom, udah selesai, udah gue tinggal, nggak ada kegiatan apa-apa lagi. Nah tapi mulai semester 4 awal itu gue mulai mencari gitu. Ini gue udah 4 semester masa cuma begini doang gitu. Memang sih akademik itu penting, tapi kan selain akademik kalau kita nggak bisa berkomunikasi dengan orang, nggak bisa berhubungan dengan orang kan sama juga bohong gitu. Jadi gimana nih semester 4 kebetulan waktu itu EC lagi open recruitment buat anggotanya. Nah, gue daftar dan ternyata pertama itu harus ada tugas-tugasnya ya. Dan yang terakhir itu adalah spek Sekolah Pers Ekono Channel. Nah, di situ keseruannya adalah apa? Satu, kita diajar untuk bisa berkomunikasi. Kita diajar untuk mampu berbicara di depan kamera. Karena banyak kalau kuliah itu orang nggak usah ngomong, tampilin muka di Zoom aja enggak. Kebanyakan pada ditutup kan Iya, bener kameranya banget. gitu. Nah, kita di Ekono Channel ini kita dipaksa gitu untuk bisa berbicara di depan kamera. Di depan kamera itu bukan cuma asal kita ngomong, tapi harus bisa berbobot gitu. Maksudnya bahasanya itu bukan cuma asal aja gitu. Nah, terus di EC ini kita juga keseruannya itu kita bisa kenal sama teman-teman yang lain. Kita selain untuk membuka relasi, kita juga membuka kesempatan untuk menggali potensi kita gitu. Jadi di Ekono Channel ini banyak sekali keseruan-keseruan termasuk dengan anggota-anggota lain, apalagi di Danus gitu kan. Teman-teman kita di Danus yang pokoknya tiap hari itu di grup itu cuma bahas, ayo dong mana duitnya nih, mana laporannya gitu. Dan mungkin ini kali ya Kak, pet promote segala Iya, macam itu kan betul. Nah, pasti itu. apa menyibukkan gitulah kan. Ada yang belum upload, Iya, ada yang kita mesti ini. laporan terus itu kan siapa nih, mesti di checklist yang Iya, belum nih, makanya. kalau belum mesti di PC gitu. Nah itu keseruan-keseruan yang kita dapetin. Nih mungkin narik sedikit ke belakang nih Kak, Kakak angkatan 2020 dan tadi sempat di-announce gitu kalau 3 semester ini bener-bener kayak kupu-kupu doang gitu. Terus semester 4 ini baru akhirnya memutuskan untuk masuk EC. Nah itu apa yang menjadi pertimbangan Kakak untuk akhirnya gue harus ikut organisasi nih. Selain yang tadi disampaikan mungkin kita harus bisa berbicara dengan yang lain, berkomunikasi, bersosialisasi. Ada faktor-faktor lain nggak Kak yang membuat Kakak mikir wah harus nih ikut organisasi, nggak bisa kupu-kupu doang? Ya, jadi kenapa gue memilih untuk ikut organisasi? Karena satu pemikiran gue adalah gue pengen menuhin CV
gitu. Ya kan? Iya, Karena kalau iya, nanti iya. akhirnya gue magang, gue kerja, tapi nggak ada pengalaman apa-apa di kampus, itu kan termasuk jadi bahan pertimbangan mereka juga Iya. mau terima kita, mau approve kita atau enggak gitu. Jadi salah satu pertimbangan gue adalah gue pengen penuhin CV gitu. Gak usah banyak-banyak, 1-2 aja udah cukup gitu. Yang penting apa kita diasah di situ. Gak usah ikut banyak-banyak akhirnya keteteran yang lain gitu. Jadi kita lebih ke memenuhi awalnya tuh cuma memenuhi CV doang, tapi ternyata pertimbangan lain adalah oh ini EC juga bagus juga nih gitu, dan satu lagi Pandawa gitu. Jadi yang gue highlight sebenarnya lebih ke supaya CV kita penuh aja gitu. Apalagi kalau kita mahasiswa kan biasanya ada webinar, oh ini LinkedIn nih harus diisi dan Oh, lain iya. sebagainya Iya, benar, gitu benar. ya kan. Nah itu LinkedIn itu kan kosong, gue kan gak ikut apa-apa, masa cuma SMA doang gitu. Iya, Jadi paham. ya pertama kita buat ngisi itu supaya bukan untuk pamer, bukan untuk apa, tapi supaya kita bisa jadi bahan pertimbangan kalau kita tuh ada nilai plus bagi mereka yang nanti approve kita di perusahaan mereka gitu. Berawal dari kebutuhan mengisi CV, Iya. ternyata banyak juga Banyak keseruannya benefit ya Kak. lainnya. Kalau mungkin lebih apa ya, lebih bukan private juga sih, mungkin lebih lebih dalam aja gitu. Kalau dari Danus sendiri, kendalanya itu yang paling berat apa Kak? Mungkin bisa disampaikan ke teman-teman, jadi biar jadi buat evaluasi teman-teman juga kan, misalkan kayak pet promote nih suka jarang yang upload. Iya. Kan itu nanti biar bisa teman-teman tahu juga, terus ya mungkin jadi lebih aktif untuk Oke. post pet promote atau semacamnya. Jadi untuk kendala di Danus itu terkadang kita seperti tadi yang Yusron bilang, ada yang belum upload, kita sudah PC, nggak dibuka-buka juga PC-annya, terus udah di PC nggak dibuka, besokannya kita follow up lagi, nggak dibuka-buka juga. Aduh. Jadi ya mungkin buat teman-teman EC nih sekalian nih, kita keluh hati suara Danus nih ya, suara hati Danus gitu. Kalau teman-teman belum upload itu, maksudnya kendalanya apa, bisa berkabar ke kita, ke Danus, apa kendalanya. Nanti kita juga nggak akan marah-marahin, nggak akan maksa lu harus begini gitu. Enggak, kita bisa selesaikan dengan baik-baik gitu. Maksudnya jangan dianggurin chatnya gitu, jangan Seenggaknya dibales. Nah gitu, kalau nggak dibales, dibaca gitu. Dibaca juga harus dilaksanakan gitu, jangan Iya cuma dong. dibaca doang Iya. gitu. Ini udah dibaca dilaksanakan gitu, jangan udah nggak dibaca terus nggak dilaksanakan gitu kan, jadi sakit hati kita gitu kan. Nah itu dari kita internal Danus. Nah terus lebih dari itu kita lebih ke komunikasi, karena kan apalagi kita di Danus itu nggak semuanya bisa pegang HP 24 jam. Jadi kita ada yang kalau misalnya udah di atas jam 10 itu walaupun masih belum tidur tapi gue udah nggak buka WA lagi gitu, karena itu udah masuk jam istirahat Iya, jam gue. istirahat. Sekalipun gue belum tidurnya jam 1 jam 2 tapi gue udah nggak buka WA lagi. Nah itu salah satu kendala kita. Jadi lebih ke komunikasinya, bagaimana kita bisa mengkomunikasikan dengan teman di satu divisi ataupun di divisi-divisi lain gitu. Ini kalau apa ya yang sering gue jadiin ledekan gitu kan, gue juga punya temen di Danus yang satu prodi, Michael Lambok gitu kan. Iya. Ini kalau gue sering ngeledekin dia ini, Danus ini tulang punggungnya Ece gitu. Iya. Tulang punggungnya Ece ini maksudnya gimana ya Kak? Berat ngejalaninnya karena punya tanggung jawab yang besar, atau ya udahlah ya kita juga maksud itu punya kayak kendala masing-masing gitu di tiap divisinya, atau gimana kalau yang Kak Edward rasain nih? Nah kalau tadi Yusron bilang tulang punggung, ya mungkin bisa salah satunya ya, karena kan kalau ada acara-acara tertentu di event-event besar di Econo Channel kan pasti kita diikut sertakan untuk gimana kita cari dananya supaya dananya itu ketutup. Nah jadi kalau dibilang tulang punggung ya bisa jadi itu benar karena kalau nggak ada duitnya nggak bakal jalan acaranya. Iya, betul ya kan. dong. Jadi tetap harus ada cuannya gitu. Nah itu ya mungkin ya itu bisa jadi itu. Berarti cukup ini juga gitu ya Kak, ngejalaninnya itu Iya. cukup ya dinikmati aja Dinikmati gitu lah ya, aja. nggak berat-berat banget gitu. Berat banget kok. Kalau yang mau ikut Econo Channel dari angkatan 2022 bisa di besok ikut open recruitment-nya. Milihnya Danus gitu Kak. Iya, Apa milihnya reporter harus nih? Danus. Kalau proker-proker dari Danus itu ada apa aja Kak? Oke, jadi di Danus itu kita ada beberapa proker yang tentunya hanya berurusan dengan uang ya. Iya. Karena Danus. Karena Danus. Karena Danus. Gitu. Yang pertama itu kita ada
untuk PDH, pakaian dinas harian. Itu meliputi baju, kemeja kita, kemeja Ekono Channel, kemudian ID cardnya, kalung lehernya dan emblem. Nah, itu satu. Yang kedua itu kita ada pre-order. Pre-order itu bisa berupa barang ataupun makanan. Nah, yang ketiga itu paid promote yang tadi dibilang, yang upload itu. Nah, yang keempat ini baru ada di tahun ini adalah open jasa. Open jasa itu bisa apa? Bisa satu, isi kuesioner. Yang kedua bisa jasa like di IG ataupun di YouTube. Nah, itu baru pertama ada di tahun ini gitu. Jadi proker kita lebih ke ya namanya dana usaha ya. Jadi lebih ke pencarian dana gitu. Gimana supaya kita dapat mencari uang cuan. gitu. Iya. Ini seru banget kalau misalkan bahas cuan-cuan gitu, dan mungkin buat teman-teman sefakultas ekonomi ini yang lihat video ini, kalau nanti di-share gitu terus lihat video ini, bisa banget nih pakai jasa Danus kayak tadi. Betul. Misalkan buat like, buat kuesioner atau butuh barang apa Bisa. yang dari Danus, dan paid promote ya Kak, promote, pastinya yang bisa. biasanya paling sering. Betul. Kalau di Pandawa sendiri nih Kak, kita kan ya sama-sama di Pusgerak gitu kan. Jadi ya sedikit banyak udah tahulah kerjaannya di Pandawa itu gimana. Nah, kalau di Pandawa ini ada yang berat nggak Kak? Kalau di Pandawa itu kita kan bagian Pusgerak ya, pusat studi dan gerakan. Jadi kita lebih ke bagian telaah isunya gitu. Termasuk Yusron juga kan. Jadi tugas yang di Pandawa itu tugas terberatnya mungkin kita bukan tugas terberat sih sebenarnya, karena kan kita memang tugas kita adalah telaah isu, dan itu resiko kita untuk bisa ngebedah kasus. Untuk bisa bedah kasus, kemudian kita bisa buat narasinya dengan narasi yang tidak menyudutkan gitu. Jadi kita narasi kita adalah narasi yang netral, bukan misalnya isu yang kemarin-kemarin sempat heboh minyak goreng gitu. Kita nggak bisa isu itu kita buat narasi lalu kita menyudutkan pemerintah, tapi kita juga nggak bisa menyudutkan masyarakat kalau masyarakat nggak punya uang. Nah itu jadi kita harus ada di posisi tengah-tengah, yang salah satu caranya adalah kita belajar di EC gitu. Oh iya betul. Ya kan, jadi EC kan relate jurnalis sih, bener. nih ya, Iya. kan? Jadi relate kan sama Pandawa gitu. Dan emang bener sih Kak, beberapa materi di Pandawa gitu kayak kemarin sempet disuruh buat yang isu tentang minyak goreng kalau nggak salah ya. Beberapa beritanya juga dibaca pas bikin artikel di EC gitu kan. Iya kan, jadi ya saling EC dan Pandawa saling melengkapi iya, gitu. betul sekali. Jadi kalau yang mau ikut EC ikut Pandawa juga. Ntar kayak kita Kak, Zoom-nya bisa 4 deh. Mungkin terakhir nih Kak, ada yang mau disampaikan nggak ke teman-teman? Mungkin mewakili kakak pribadi atau ke Danus gitu kan. Misalkan ada keluh kesah yang selama ini dari Danus gitu pengen disampaikan ke teman-teman. Oke, jadi mungkin gue mau kasih pesan buat mahasiswa yang masih awal-awal semester gitu, semester 1, semester 2, semester 3. Buat kalian yang di awal-awal semester itu kalau mau ikut organisasi sangat bisa. Kenapa? Karena semester 1, semester 2 itu belum terlalu di pressure sama dosennya untuk kita fokus ke nilai, karena masih awal-awal pasti dosen juga masih murah hati lah ngasih nilai gitu. Bener. Kalau sudah masuk semester tengah, semester 4, 5, 6 itu bukan nggak boleh ikut organisasi, tapi benar-benar kita harus bisa membagi waktunya. Kenapa? Karena semester 4 itu kita udah full SKS. Kalau semester 1 2 kan nggak 24 SKS, pasti di bawah 20, 21 lah kalau gitu. Kalau kita semester 3 4 itu sudah full 24 SKS. Jadi kalau untuk tadi yang gue cerita kita satu malam itu bisa berapa Zoom itu kan agak sulit ya kan, ditambah dengan tugas-tugas lain gitu. Bersyukur kalau itu jatuhnya di hari libur. Kalau jatuhnya di hari kerja repot lagi. Belum lagi kalau dosen yang maaf ya bapak ibu yang suka ganti-ganti jadwal gitu ya kan. Itu emang ini sih apa maksudnya agak susah gitu ya Kak buat kita atur jadwalnya lagi. Nah, jadi buat teman-teman yang masih awal-awal semester, masih mahasiswa baru, itu boleh banget daftar semuanya aja. Selama kita mampu untuk mengatur waktu, kita mampu untuk mengimbanginya dengan akademik, itu daftar aja buat teman-teman. Jangan sampai terlambat. Jangan sampai kayak gue udah termasuk terlambat nih. Udah semester 4 terus baru gerabak-gerubuk mau ikut apa. Nah, itu akhirnya jadi keteteran sendiri dan capeknya double gitu ya Kak. Betul, capeknya double, capek pikiran, capek tenaga, capek fisik, capek semuanya gitu ya kan. Jadi buat pesan yang pertama itu. Nah, pesan yang kedua buat teman-teman yang sudah ikut di EC gitu. Kita kan jarang ketemu ya. Kita biasanya cuma rame di grup aja, di WA grup aja kalau ada acara, sehalis lewat atau apa dan lain sebagainya gitu.
Nah, buat teman-teman di EC, kita bukan teman yang ada cuma kalau di proker doang gitu. Kita teman yang ada di setiap waktu. Kalau butuh cerita mungkin teman-teman dari divisi lain gitu mau cerita-cerita sama Danus itu boleh banget, kita terbuka banget. Karena apa? Karena tidak ada tembok pemisah antara Danus dengan divisi yang lain. Semua kita adalah satu keluarga Econo Channel Wonderwall. Ih gila gue sebut semuanya loh. Mantap. Jadi kita ada di satu kabinet Wonderwall yang benar-benar kita mampu untuk merangkul semuanya gitu. Apalagi di Danus. Sampai kita PC satu-satu yang belum upload itu apa kurang baik Danus gitu ya kan. Berdekatan dengan anggota yang lain gitu. Jadi kita ada di sini bukan untuk diri kita masing-masing ya. Memang satu untuk membangkitkan potensi diri kita, tapi di sisi lain kita juga mau untuk kita satu keluarga Econo Channel, jadi kita harus mampu untuk bersama-sama berkolaborasi. Danus dan yang lainnya kita saling tolong menolong. Dari divisi lain minta tolong ke Danus pasti kita bantu. Nah kemudian juga dari Danus kalau minta divisi lain, ayo kita sama-sama tolong menolong untuk kita menyukseskan kabinet Wonderwall ini menjadi kabinet terbaik. Gila. Gue udah cocok banget jadi pimpinan umum di tahun depan. Tahun depan sih kayaknya nih Kak. Tahun depan. Ini kayak kandidatnya gue sih. Iya, bisa. Gak ada yang gak mungkin. Iya, betul. Ada lagi yang itu aja sih. Iya. Mungkin sekian dari wawancara mungkin pada hari gak wawancara sih ya, lebih ke ngobrol. Ngobrol asik gitu. Iya, mungkin ngobrolnya cukup sampai di sini nih, takutnya yang nonton pada tidur nanti nih. Kalau makin lama ya kan makin dalam denger dongengan kita nanti. Apalagi denger suara Kak Edbert yang waduh. Yang udah cocok jadi pimpinan umum. Iya nih, makanya daripada nanti yang nonton tidur ya kan. Mungkin kita sudahi saja sampai di sini. Terima kasih banget buat Kak Edbert yang udah nyempatin waktunya berbagi sama teman-teman, dan tadi banyak banget nih pengalaman-pengalaman yang mungkin kita nggak tahu nih, apalagi buat nanti teman-teman kita yang maba gitu kan, harus misalkan ikut organisasi dari semester awal, semester 1, semester 2, jangan di 3, 4 dan seterusnya begitu ya. Itu pengalaman yang kayak gitu kan nggak bisa kita dapatkan kalau nggak dari cerita dulu gitu kan. Terima kasih banget. Saya mewakili reporter. Mohon maaf apabila ada pelayanan yang kurang berkenan. Pelayanan seperti customer service ya. Ya mungkin bila ada hal-hal yang kurang berkenan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.